Mengembalikan bansos itu keren, Bu. Ada yang mau meniru warga Kelapa Gading ini? Ditulis oleh Widodo SP di siwar.com. Halo, assalamualaikum. Jumpa lagi dengan suara Nina di channel Redaksi TV. Ada berita yang dilansir dari laman Kumparan mengenai warga di daerah Kelapa Gading yang mengembalikan bantuan sosial yang dikirimkan kepada mereka. Membaca isi berita dengan seksama, mustahil rasanya bila dianggap bahwa bansos dari Pemprov DKI Jakarta tersebut salah alamat. Kalau salah sasaran atau tidak tepat sasaran, bagi saya sih iya. Alasan pengembalian bansos tersebut pun menurut saya keren, merasa tak berhak menerima. Atau dengan kata lain, para warga yang berhati mulia dan baik hati tersebut menganggap bahwa masih banyak warga lain yang lebih layak menerima bansos tersebut, karena lebih membutuhkan dibandingkan dengan mereka. Terlebih berita tersebut yang saya temukan di media sosial Facebook, lantas disandingkan dengan temuan lain mengenai adanya warga lansia, warga miskin dan sebatang kara. Malah tidak mendapat bantuan sosial ini. Justru warga yang dilaporkan memiliki mobil malah mendapatkan bansos ini. Siapa yang patut disalahkan? Bagi saya, orang kunci dalam setiap penyaluran bantuan sosial, dana bencana alam atau apapun sebutannya, terletak pada mereka yang saya sebut petugas pendataan. Sejauh pengalaman saya saat terlibat dalam aksi gempa di Jogja beberapa tahun silam, peran sebagai petugas pendataan dapat dijalankan oleh ketua RT atau RW, aparat desa atau kelurahan setempat, atau orang khusus yang ditunjuk sebagai koordinator untuk pendataan. Tentunya dengan harapan agar penerima bantuan tepat sasaran dan sebisa mungkin tidak terjadi kolusi atau kong kali kong di dalamnya. Sudah jadi rahasia umum bahwa dalam setiap aksi semacam ini terjadi salah sasaran yang disengaja. Orang-orang yang seharusnya mendapatkan bansos atau dana bantuan malah tidak masuk dalam daftar penerima. Tetapi orang-orang yang jelas tidak memerlukan malah dapat. Tak jarang biasanya orang terdekat atau orang yang berpengaruh di daerah tersebut. Meski sebetulnya kalau tidak mendapatkan bansos atau dansos pun mereka, tidak akan mati karena masih mampu bertahan hidup. Itulah sebabnya selain menyanjung kebesaran hati dan keberanian untuk menolak bantuan sosial dari warga Kelapa Gading yang berjumlah 22 paket tadi, saya juga mempertanyakan peran dari petugas pendataan. Bagaimana cara mereka bekerja? Kenapa ada warga miskin, lansia, dan sebatang kara yang terlewat? Tetapi warga yang sepertinya terlihat mampu malah menjadi penerima bansos. Saya mencoba tidak berburuk sangka, tetapi sukar untuk mempertanyakan kinerja dari orang-orang yang seharusnya mendata calon penerima bansos dengan jeli, cermat, dan tegas. Kok perlu ketegasan? Ya, perlu ketegasan untuk menolak mereka yang seharusnya memang tidak perlu dibantu karena masih dalam keadaan baik. Masa kalau punya mobil perlu mendapat bansos? Kan mobilnya bisa dijual kalau memang dalam keadaan sangat kepepet. Sekali lagi apresiasi tinggi patut diberikan kepada warga RW 7 karena telah bertindak hebat dengan mengembalikan bansos karena kalian menganggap bahwa pemberian tersebut lebih baik diberikan kepada warga yang lebih membutuhkan. Hati yang model gini saya bilang cukup langka ditemui di Indonesia, terlebih pada kondisi seperti sekarang, di mana terkadang orang yang seharusnya masih mampu bertahan, survive dengan upaya sendiri, tetapi mendadak merasa bahwa dirinya sebagai orang yang paling malang se-Indonesia. Akhirnya, bansos memang diperlukan untuk membantu warga yang membutuhkan, tetapi harus diterima oleh mereka yang benar-benar membutuhkan. Semoga tragedi bansos salah sasaran tidak terjadi lagi dimanapun, tak hanya di Jakarta. Saya juga berharap agar sekiranya ada warga yang merasa masih mampu, semoga dapat meniru apa yang dilakukan oleh warga RW 7 Kelapa Gading tadi, karena itulah tindakan yang benar dan tepat pada masa seperti ini.